Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Imam Madani, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi PJJ Manajemen, yang pada kali ini akan menjelaskan rangkuman mata kuliah MSDM 2 yang saya pilih, yaitu Lingkungan Kerja dan Kedisiplinan. Yang pada kali ini saya akan menjelaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Insinyur Goklas Sihaan Magister Manajemen. Lingkungan kerja sendiri adalah keadaan di mana tempat kerja yang baik meliputi aspek fisik dan non-fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, aman, tentram, perasaan betah atau kerasan, dan lain sebagainya. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja yang segar, nyaman, dan memenuhi standar kebutuhan layak akan memberikan kontribusi terhadap kenyamanan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Lingkungan kerja non-fisik yang meliputi keramahan sikap para karyawan, sikap saling menghargai di waktu berbeda pendapat, dan di lain sebagainya adalah syarat wajib untuk terus membina kualitas pemikiran karyawan yang akhirnya bisa membina kinerja mereka secara terus-menerus. Untuk faktor-faktor lingkungan kerja yaitu ada pewarnaan, musik, saling menghargai, kebersihan, keamanan, pertukaran udara atau sirkulasi ventilasi udara, kebisingan, penerangan, dan keramahan. Kemudian pada sesi yang kedua yaitu untuk tentang materi kedisiplinan. Kedisiplinan adalah suatu proses yang harus diletakkan pada departemen atau jabatan yang berwenang. Pada umumnya adalah pejabat yang mempunyai wewenang garis. Pejabat personalia hanyalah berfungsi sebagai staf, memberikan nasihat dan sarana, serta yang memberikan pendisiplinan adalah penjabat yang mempunyai hak memerintah. Yang kedua, pendisiplinan harus sesuai dengan keadaan dan bersifat logis. Intinya adalah peraturan-peraturan dilanggar hanya karena peraturan tersebut dirasakan tidak masuk akal. Yang ketiga, sikap dari pimpinan. Pimpinan haruslah bersikap adil. Menyimpulkan secara tergesa-gesa adalah tidak disarankan. Disiplin kerja itu harus diikuti oleh semua karyawan, menaati semua aturan yang ada di perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Apabila tidak diikuti, akan ada sanksi yang mengenai sehingga melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Kedisiplinan akan tercipta dengan baik apabila disertai dengan pengawasan yang efektif. Untuk itu, suksesnya pengawasan diperlukan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam suatu proses kerja, dalam produksi ataupun di dalam sebuah unit dan bagian. Tujuan kedisiplinan itu sendiri yaitu untuk mencapai suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku untuk dalam perintah dari instruktur atau pimpinan, sehingga tujuan disiplin juga harus mengarahkan tingkah laku pada relasi yang harmonis dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Unsur-unsur dalam menegakkan kedisiplinan kerja. Yang pertama, peraturannya harus jelas, tegas, sanksi hukumannya harus sama di setiap karyawan. Penjelasan kepada tenaga kerja tentang apa yang diharapkan dari para pimpinan. Memberikan kepada tenaga kerja bagaimana memenuhi aturan-aturan tersebut. Kemudian ada tindakan disiplin yang selalu tegas apabila terjadi pelanggaran. Indikator disiplin kerja yaitu pertama, absensi tenaga kerja, keterlambatan kerja, perputaran tenaga kerja, sering melakukan kesalahan ataupun terjadi pemogokan. Usaha menegakkan disiplin kinerja, menetapkan peraturan kerja yang lebih mengikat, mengadakan pengawasan yang cukup, serta membangun hubungan kerja yang harmonis. Tindakan kedisiplinan itu dapat dilakukan secara dua, pendekatan positif dan negatif. Positif dapat diberikan dengan nasihat untuk kebaikan di masa yang akan datang, sementara negatif dapat diambil tindakan tegas seperti peringatan lisan, tertulis, dihilangkan sebagian haknya, didenda, dirumahkan sementara, atau diturunkan jabatannya, ataupun dipecat. Pedoman pendisiplinan harus sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku. Yang pertama, harus dilakukan secara pribadi. Yang kedua, harus membangun sifatnya. Yang ketiga, harus dilakukan oleh atasan langsung dan harus dilakukan segera. Yang keempat, harus dilakukan dengan tindakan pimpinan wajar kembali setelah diberikan penegasan atas kedisiplinan yang harus dilakukan kepada karyawan tersebut. Dan pimpinan tidaklah seharusnya memberikan pendisiplinan pada waktu bawahan sedang absen atau pada waktu-waktu yang tidak tepat. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang dua materi yang saya pilih untuk memenuhi tugas mata kuliah ini, tentang disiplin kerja dan lingkungan kerja. Apabila saya dalam penyampaian banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.